Nama Sukoharjo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu Suko, yang berarti senang, gembira, atau bahagia, dan Harjo, yang berarti makmur, sejahtera, atau sukses. Gabungan kedua kata ini mencerminkan harapan dan cita-cita masyarakat setempat agar wilayah tersebut menjadi tempat yang penuh kebahagiaan dan kemakmuran. Nama ini juga melambangkan semangat positif dan optimisme para pendiri daerah, yang ingin membangun sebuah komunitas yang harmonis dan berdaya guna untuk masa depan yang lebih baik. Selain itu, penggunaan kata Harjo menunjukkan bahwa daerah ini tidak hanya diharapkan menjadi tempat yang menyenangkan untuk dihuni, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Sejak dahulu, masyarakat Sukoharjo telah menggantungkan hidup mereka pada pertanian dan perdagangan, sehingga nama tersebut secara simbolis menegaskan identitas daerah sebagai wilayah yang kaya potensi alam dan sumber daya yang mendukung kehidupan makmur. Harapan ini terus dijaga hingga saat ini oleh generasi penerus dalam mengembangkan Sukoharjo ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Sebelum menjadi kabupaten seperti sekarang, wilayah Sukoharjo merupakan bagian dari kekuasaan besar Kerajaan Mataram Islam, sebuah kerajaan yang berkuasa di Jawa Tengah pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 dan berpusat di wilayah sekitar Kota Gede, Yogyakarta. Sukoharjo sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Mataram, memiliki peran penting sebagai daerah penyangga sekaligus penyokong kebutuhan ekonomi dan sumber daya bagi kerajaan. Wilayah ini juga menjadi daerah strategis yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah pedalaman Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Mataram Islam, Sukoharjo termasuk dalam jaringan wilayah administratif yang dikelola oleh para adipati dan pejabat kerajaan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengelola hasil pertanian serta sumber daya alam lainnya. Keberadaan kerajaan ini membawa pengaruh budaya dan agama Islam yang kian berkembang di daerah Sukoharjo, di mana proses Islamisasi berlangsung seiring dengan penguatan kekuasaan kerajaan. Seiring waktu, wilayah Sukoharjo menjadi bagian integral dari sejarah politik dan sosial di Jawa Tengah yang membentuk identitas dan struktur masyarakat setempat hingga masa kini. Pada abad ke-17, pusat kekuasaan kerajaan Mataram Islam mengalami perpindahan dari Kota Gede ke Kartasura, sebuah wilayah yang kini berada sangat dekat dengan Kabupaten Sukoharjo. Kartasura resmi dijadikan ibu kota Mataram sekitar tahun 1680, menggantikan posisi Kota Gede yang sebelumnya mengalami beberapa gejolak politik dan serangan dari musuh. Keberadaan Kartasura sebagai pusat kerajaan membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan tata wilayah di sekitar, termasuk Sukoharjo yang menjadi bagian dari daerah administratif yang berada di bawah pengaruh langsung istana. Selama masa Kartasura, wilayah Sukoharjo berperan sebagai wilayah pendukung sekaligus pelindung kerajaan. Sukoharjo menjadi wilayah strategis yang digunakan untuk memantau jalur-jalur menuju ibu kota sekaligus sebagai penghasil kebutuhan pangan dan sumber daya lain bagi kehidupan keraton. Namun, masa Kartasura juga diwarnai dengan ketidakstabilan politik, termasuk pemberontakan dan konflik internal yang membuat ibu kota ini sempat mengalami beberapa kali goncangan. Hal ini berimbas pada perkembangan wilayah sekitar, termasuk Sukoharjo yang turut merasakan dampak dari dinamika politik kerajaan tersebut. Pada tahun 1745, setelah serangkaian pemberontakan dan kerusuhan yang dikenal dengan peristiwa Geger Pecinan dan pemberontakan Sunan Kuning, pusat pemerintahan kerajaan Mataram dipindahkan dari Kartasura ke daerah baru yang kini dikenal sebagai Surakarta atau Solo. Perpindahan ini dilakukan oleh Susuhunan Pakubuwono II sebagai upaya untuk mengembalikan stabilitas politik dan keamanan kerajaan yang sempat terganggu akibat konflik internal dan tekanan dari pihak luar, terutama VOC Belanda. Surakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan dan budaya Jawa yang baru, menggantikan Kartasura yang sebelumnya menjadi ibu kota selama lebih dari 6 dekade. Dengan perpindahan ini, wilayah Sukoharjo yang berdekatan dengan Surakarta menjadi bagian penting dalam struktur administratif Kasunanan Surakarta. Sukoharjo berfungsi sebagai daerah penyangga sekaligus penyokong kebutuhan ekonomi dan pertahanan keraton. Masyarakat Sukoharjo ikut merasakan dampak dari perpindahan ini, di mana hubungan sosial dan ekonomi mereka semakin erat dengan pusat budaya dan politik baru tersebut. Hubungan yang erat ini menjadikan Sukoharjo sebagai wilayah strategis yang ikut berperan dalam kehidupan politik dan budaya Kasunanan Surakarta hingga masa modern. Pada abad ke-18 dan 19, wilayah Sukoharjo mulai mengalami pengaruh kuat dari kekuasaan kolonial Belanda, terutama melalui VOC yang saat itu menguasai banyak wilayah di Nusantara. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta,
Belanda semakin memperkuat cengkeramannya dalam urusan politik dan ekonomi daerah-daerah sekitar, termasuk Sukoharjo. Meski masih berada dalam wilayah administratif Kasunanan Surakarta, Sukoharjo mulai merasakan intervensi kolonial yang memengaruhi sistem pemerintahan lokal dan pola kehidupan masyarakat. Belanda memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan pengambilan sumber daya dan hasil bumi di wilayah Sukoharjo, termasuk pengaturan tanah dan pengenaan pajak yang ketat kepada rakyat. Kehadiran penguasa kolonial juga membawa perubahan pada struktur sosial dan ekonomi, dengan masuknya budaya dan teknologi baru yang terkadang bertentangan dengan adat setempat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal dengan pemerintah kolonial yang berusaha menguasai daerah, namun sekaligus menyiapkan fondasi bagi perkembangan ekonomi yang lebih terorganisir melalui sistem perkebunan dan pengelolaan hasil bumi. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah Sukoharjo mengalami masa sulit ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Sistem ini mewajibkan para petani di daerah Sukoharjo dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor tertentu seperti tebu, kopi, dan kapas, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat rendah. Kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat petani, karena mereka harus mengorbankan lahan dan waktu untuk tanaman yang tidak untuk konsumsi pribadi, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tetap harus terpenuhi. Dampak tanam paksa ini sangat terasa di berbagai kecamatan Sukoharjo seperti Polokarto dan Grogol, di mana pertanian menjadi terfokus pada produksi komoditas ekspor. Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat karena ketergantungan pada sistem tersebut, dan banyak petani yang kehilangan kontrol atas tanah mereka sendiri. Namun, dari sisi lain, tanam paksa juga membuka jalan bagi pengembangan perkebunan besar dan infrastruktur yang didukung oleh Belanda, seperti pabrik gula dan jalur kereta api, yang kelak menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Sukoharjo. Pada masa kolonial Belanda, Sukoharjo mulai mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan berkat pembangunan jalur transportasi, terutama rel kereta api, yang menghubungkan daerah ini dengan pusat-pusat perdagangan di Jawa Tengah. Jalur kereta api ini memudahkan pengangkutan hasil bumi dari perkebunan dan pertanian ke pelabuhan-pelabuhan besar untuk diekspor ke luar negeri. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi titik penting dalam mengintegrasikan Sukoharjo ke dalam jaringan ekonomi kolonial yang lebih luas, menjadikannya daerah strategis dalam perekonomian Hindia Belanda. Selain itu, muncul pula sejumlah perkebunan besar, terutama pabrik gula, yang menjadi pusat produksi utama di Sukoharjo. Pabrik-pabrik gula ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendongkrak pertumbuhan wilayah. Kawasan seperti Grogol dan Polokarto menjadi sentra produksi gula yang penting. Keberadaan pabrik gula dan jalur kereta api ini turut membentuk pola ekonomi dan sosial masyarakat Sukoharjo, di mana sebagian besar penduduk mulai beralih dari pertanian subsisten ke pekerjaan di perkebunan dan industri gula. Memasuki awal abad ke-20, Sukoharjo mulai merasakan gelombang pergerakan nasional yang menggema di seluruh Nusantara. Pengaruh kesadaran akan kemerdekaan dan penolakan terhadap kolonialisme Belanda mulai tumbuh di kalangan masyarakat Sukoharjo, terutama di kalangan intelektual muda dan tokoh masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu medium penting dalam menyebarkan ide-ide kebangsaan dan kemerdekaan. Sekolah-sekolah rakyat dan pesantren mulai dibangun dan diperkuat, menjadi tempat berkembangnya kesadaran nasionalisme dan identitas kebangsaan di tengah pendudukan kolonial. Para pelajar dan tokoh Sukoharjo turut aktif dalam organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Budi Oetomo, dan lainnya yang bertujuan memajukan pendidikan serta menggalang solidaritas melawan penjajahan. Pendidikan yang semakin maju membuka wawasan masyarakat Sukoharjo untuk mengenal dunia luar serta memperkuat semangat perjuangan. Melalui jalur pendidikan ini, Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang menyumbangkan tenaga dan gagasan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya diproklamasikan pada 1945. Pada masa Perang Dunia II, wilayah Sukoharjo seperti wilayah lain di Indonesia mengalami pendudukan militer Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Pendudukan ini membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat, karena Jepang menerapkan kebijakan militer yang ketat dan memaksa rakyat bekerja keras untuk mendukung upaya perang mereka. Banyak penduduk Sukoharjo yang dipaksa mengikuti kerja paksa, romusha, di berbagai proyek infrastruktur dan pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan Jepang. Kondisi ini membawa penderitaan dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, pendudukan Jepang juga membuka ruang bagi tumbuhnya semangat nasionalisme yang lebih kuat. Jepang memberikan pelatihan militer kepada beberapa pemuda Indonesia dan mengizinkan pengajaran bahasa Jepang
dan nilai-nilai nasionalisme di sekolah-sekolah. Meskipun berada di bawah tekanan militer yang keras, masyarakat Sukoharjo mulai belajar mengorganisasi diri dan memperkuat persatuan sebagai persiapan untuk kemerdekaan yang dinanti. Masa pendudukan Jepang menjadi masa transisi yang penting menuju perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sukoharjo ikut merasakan semangat kebangsaan yang membara di seluruh Nusantara. Masyarakat di wilayah ini segera tergerak untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan dengan melakukan berbagai aksi perlawanan terhadap upaya kembalinya penjajahan Belanda. Para pemuda Sukoharjo bergabung dalam Laskar Rakyat dan kelompok perjuangan yang aktif melakukan perlawanan fisik serta menjaga keamanan daerah dari serangan musuh. Hal ini menjadikan Sukoharjo sebagai salah satu daerah yang cukup penting dalam mempertahankan kemerdekaan selama masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949. Selain perlawanan bersenjata, masyarakat Sukoharjo juga terlibat dalam berbagai bentuk perjuangan lain, seperti membantu logistik, menyembunyikan pejuang, dan menyebarkan semangat kemerdekaan di tingkat desa dan kecamatan. Peran aktif ini memperkuat solidaritas sosial dan membangun rasa kebanggaan akan identitas nasional yang baru. Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan militer Belanda yang kembali melakukan agresi, semangat perjuangan rakyat Sukoharjo tetap tinggi hingga akhirnya Republik Indonesia diakui secara internasional pada tahun 1949. Setelah masa revolusi kemerdekaan Indonesia, struktur pemerintahan di wilayah Jawa Tengah mengalami penataan ulang untuk menyesuaikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Sebelumnya, Sukoharjo merupakan bagian dari Karisidenan Surakarta, sebuah wilayah administratif yang lebih luas yang mencakup beberapa kabupaten dan kecamatan. Seiring dengan pembentukan negara kesatuan, diperlukan pemekaran wilayah agar pemerintahan lokal dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Proses ini menjadi awal terbentuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai entitas administratif yang mandiri. Pemekaran ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas identitas dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Sukoharjo sendiri. Dengan pemekaran ini, Sukoharjo mampu mengelola sumber daya lokal dengan lebih baik serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Hal ini menandai babak baru dalam perjalanan sejarah Sukoharjo sebagai kabupaten yang berperan penting dalam perkembangan wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah pada umumnya. Kabupaten Sukoharjo secara resmi dibentuk pada tanggal 15 Juli 1946, berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Surakarta. Pembentukan kabupaten ini merupakan hasil dari upaya reorganisasi pemerintahan pasca kemerdekaan Indonesia, di mana wilayah Sukoharjo memisahkan diri dari struktur pemerintahan feodal yang sebelumnya masih melekat pada Kasunanan Surakarta. Dengan berdirinya Kabupaten Sukoharjo, wilayah ini mendapatkan status administratif yang lebih mandiri sehingga dapat mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara lebih efektif dan langsung. Keberadaan Kabupaten Sukoharjo ini menjadi landasan penting dalam mengatur tata kelola daerah yang lebih modern dan terorganisir. Pemerintah kabupaten mulai menyusun struktur birokrasi yang jelas dan mengembangkan berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian. Pembentukan kabupaten ini juga menjadi simbol kemandirian politik dan sosial masyarakat Sukoharjo yang sejak lama memiliki tradisi kuat dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas budaya mereka. Seiring berjalannya waktu, Sukoharjo terus berkembang menjadi daerah yang penting dalam lingkup Solo Raya dan Jawa Tengah. Setelah pembentukan Kabupaten Sukoharjo, salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan penataan administratif yang meliputi pembagian wilayah menjadi beberapa kecamatan dan desa. Wilayah Sukoharjo secara bertahap dibagi menjadi kecamatan-kecamatan seperti Grogol, Baki, Polokarto, Tawangsari, dan Weru, yang kemudian menjadi unit pemerintahan tingkat bawah untuk mempermudah pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembagian ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta potensi sumber daya yang dimiliki tiap wilayah sehingga pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih merata. Setiap kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi desa-desa yang menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Desa-desa ini memiliki peran penting sebagai penggerak utama pembangunan di tingkat akar rumput, termasuk pengelolaan pertanian, pelestarian budaya, dan pengembangan infrastruktur desa.
Penataan wilayah ini juga menjadi dasar bagi koordinasi pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hingga kini, struktur kecamatan dan desa ini tetap menjadi tulang punggung administrasi pemerintahan di Sukoharjo. Setelah berakhirnya masa Orde Lama dan memasuki era Orde Baru pada tahun 1966, Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di daerah-daerah penyangga kota besar, termasuk Sukoharjo yang berperan sebagai penyangga kota Surakarta, Solo. Berbagai proyek pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum mulai digalakkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Peningkatan akses transportasi dan sarana komunikasi juga memudahkan mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian maupun industri. Selain pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius selama periode ini. Sekolah-sekolah formal didirikan dan diperbaiki untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan berdampak positif pada produktivitas dan inovasi di berbagai sektor, seperti pertanian dan industri kecil. Dengan dukungan pemerintah yang semakin terstruktur, Sukoharjo mulai menapaki era modernisasi yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi, menjadikannya daerah yang lebih maju dan berkembang di wilayah Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan ekonomi pasca kemerdekaan, Kabupaten Sukoharjo mengalami transformasi signifikan terutama di bidang industri. Beberapa kawasan industri mulai bermunculan, khususnya di wilayah Grogol dan Baki, yang menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan sekitarnya. Industri tekstil menjadi salah satu sektor utama yang tumbuh pesat, mendukung ekonomi daerah dengan produk-produk yang dipasarkan hingga keluar daerah. Pertumbuhan kawasan industri ini juga mendorong pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan fasilitas umum yang semakin memperkuat posisi Sukoharjo sebagai pusat aktivitas ekonomi di Solo Raya. Selain industri tekstil, pabrik gula juga tetap menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Sukoharjo. Beberapa pabrik gula yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda masih beroperasi dan menjadi pusat produksi utama di daerah ini. Pabrik-pabrik tersebut tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga turut mempengaruhi pola sosial dan budaya masyarakat lokal. Kehadiran pabrik gula mempererat hubungan antar desa dan kota serta menciptakan dinamika ekonomi yang berkelanjutan, yang hingga kini menjadi salah satu identitas ekonomi khas Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya Jawa yang masih terpelihara dengan baik hingga kini. Masyarakatnya secara rutin melestarikan berbagai bentuk kesenian rakyat seperti wayang kulit, ketoprak, tayub, dan gamelan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pertunjukan seni ini biasanya digelar dalam rangka upacara adat, perayaan sedekah bumi, maupun acara hajatan keluarga, yang sekaligus menjadi sarana penguatan identitas dan solidaritas sosial di antara warga. Dengan demikian, kesenian rakyat tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan pelestarian nilai-nilai budaya. Selain kesenian, tradisi-tradisi lokal seperti ritual sedekah bumi menjadi momen penting yang menunjukkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen dan kelimpahan alam. Acara ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari petani hingga tokoh adat dan pemerintahan desa, yang bersama-sama menggelar doa dan pertunjukan seni sebagai ungkapan rasa hormat kepada leluhur dan alam. Pelestarian budaya ini menjadikan Sukoharjo sebagai salah satu daerah yang tetap menjaga akar budaya Jawa dengan penuh kebanggaan, sekaligus menghadapi dinamika perubahan zaman dengan menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Surakarta, Solo, Sukoharjo memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah Solo Raya. Sukoharjo berfungsi sebagai kawasan penyangga yang menopang pertumbuhan dan kebutuhan kota Solo, terutama dalam hal pemukiman, industri ringan, dan fasilitas pendukung. Jalan-jalan utama seperti jalur Solo-Wonogiri melewati Sukoharjo, menjadikan kabupaten ini sebagai titik transit penting yang menghubungkan kota besar dengan wilayah pedalaman. Posisi ini membuat Sukoharjo menjadi kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang terintegrasi dengan Solo dan daerah sekitarnya. Selain itu, Sukoharjo juga berkembang sebagai wilayah yang mendukung perluasan kawasan perkotaan, terutama di daerah seperti Kartasura dan Grogol. Kawasan Solo Baru yang berada di wilayah Sukoharjo tumbuh pesat menjadi kota satelit yang menyediakan hunian bagi masyarakat yang bekerja di Solo, serta fasilitas komersial dan rekreasi. Pertumbuhan ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga memperkaya dinamika sosial budaya antara Sukoharjo dan Solo. Dengan demikian,
Sukoharjo memainkan peran vital dalam mendukung kemajuan dan keberlanjutan Solo Raya sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan penting di wilayah Solo Raya. Di berbagai kecamatan, terutama di Grogol, berdiri sejumlah institusi pendidikan tinggi yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Salah satu perguruan tinggi ternama adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, yang meskipun berlokasi di kota Solo, namun memiliki kampus dan fasilitas pendukung di wilayah Sukoharjo, khususnya di kawasan Grogol. Kehadiran kampus-kampus ini tidak hanya memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat lokal, tetapi juga menarik mahasiswa dari berbagai daerah lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan budaya setempat. Selain universitas, berbagai pesantren dan sekolah menengah kejuruan juga tersebar di Sukoharjo, memperkuat fondasi pendidikan formal dan keagamaan di daerah ini. Pendidikan yang semakin maju ini membantu menciptakan generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai budaya dan agama yang kuat. Perkembangan pusat pendidikan ini turut berkontribusi pada perubahan sosial yang positif, membuka peluang kerja baru dan mengurangi pengangguran di wilayah Sukoharjo. Dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, Sukoharjo semakin siap bersaing dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Perkembangan wilayah Sukoharjo dalam beberapa dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh modernisasi dan ekspansi kawasan perkotaan, terutama di daerah Solo Baru, Grogol. Solo baru tumbuh menjadi kota satelit yang pesat, menawarkan berbagai fasilitas modern seperti perumahan elit, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Kawasan ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang bekerja di kota Surakarta maupun sekitarnya, karena menawarkan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Modernisasi ini membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat Sukoharjo, dari yang sebelumnya lebih agraris menjadi urban yang dinamis dan maju. Pertumbuhan Solo Baru dan kawasan perkotaan lainnya juga berdampak pada peningkatan infrastruktur seperti jalan raya, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya yang semakin memudahkan akses dan mobilitas penduduk. Investasi swasta dan pemerintah dalam pengembangan kawasan ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap potensi ekonomi Sukoharjo sebagai daerah penyangga Solo Raya. Namun, modernisasi juga menimbulkan tantangan seperti pengelolaan lingkungan dan kebutuhan akan tata ruang yang berkelanjutan agar pertumbuhan kota tetap terjaga kualitasnya. Dengan berbagai upaya perencanaan yang matang, Sukoharjo berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan serta budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini sangat aktif dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya lokal sebagai bagian penting dari identitas masyarakatnya. Salah satu fokus utama adalah pengembangan kawasan cagar budaya Kartasura, yang menjadi saksi sejarah penting dalam perjalanan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta. Upaya pelestarian ini meliputi pemugaran bangunan-bangunan bersejarah, pengembangan museum, serta penyelenggaraan festival budaya yang mengangkat nilai-nilai tradisional Jawa. Melalui program ini, Sukoharjo berusaha menjaga warisan sejarah agar dapat dinikmati oleh generasi muda dan wisatawan, sekaligus memperkuat kebanggaan lokal terhadap akar budayanya. Selain itu, pelestarian identitas lokal juga dilakukan dengan menjaga tradisi dan kearifan lokal yang masih hidup di masyarakat. Pemerintah daerah mendukung berbagai kegiatan seni, adat istiadat, serta pendidikan budaya di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi, tetapi juga sebagai media penguatan karakter dan nilai-nilai sosial di tengah modernisasi yang cepat. Dengan demikian, Sukoharjo berkomitmen untuk menjadi daerah yang maju secara ekonomi dan teknologi, tanpa melupakan akar budaya yang membentuk jati diri masyarakatnya.